Untuk memperbarui informasi mengenai arus balik di sejumlah wilayah, kita sudah terhubung dengan Pujian Syah di Pelabuhan Bakauheni dan juga Agung Prasetyo di Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Pujian Syah terlebih dahulu, bagaimana pantauan arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Puji? Baik, selamat siang Putri Windasari dan pemirsa Tituan dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan pada kondisi Senin siang ini, ribuan pemudik terus berdatangan atau membadati kondisi Pelabuhan Bakauheni, di mana pada tadi malam merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2004, di mana pada tadi malam tampak antrian kendaraan yang mengular hingga 1 kilometer dari pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Kemudian setelah sekitar pukul 4 pagi, kondisi arus lalu lintas ataupun kendaraan yang berada di dermaga Pelabuhan Bakauheni sudah mulai terurai dan tampak lengang. Kemudian sekitar pukul 8 atau pukul 9, ribuan kendaraan pemudik yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten mulai berdatangan dan mulai memadati kembali dermaga-dermaga di Pelabuhan Bakauheni ini, di mana pada hari ini diprediksi akan terjadi peningkatan meskipun jumlahnya sedikit berkurang dari pada hari Minggu kemarin, mengingat pada esok hari merupakan akhir cuti libur bersama, sehingga para pemudik akan mengejar waktu terakhir untuk tiba di rumahnya masing-masing yang berada di Pulau Jawa. Dapat saya kabarkan juga berdasarkan dari data pihak ASDP, masih banyak pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Tercatat sebanyak 448.514 orang penumpang pejalan kaki, kemudian 35.610 orang 10 sepeda motor dan 52.769 kendaraan roda 4 pribadi. Kondisi tersebut mengingat masih banyaknya, sehingga di hari ini diperkirakan akan kembali terjadi lonjakan penumpang, namun jumlahnya akan sedikit berbeda dibandingkan pada hari Minggu kemarin. Untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi hari ini, pihak kepolisian dan pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni telah menerapkan beberapa pola, yakni dengan mempercepat aktivitas bongkar muat dan mengoperasikan kapal-kapal dengan muatan besar. Putri Windasari. Baik, Pujian Syah, umumnya berapa lama atau berapa jam pemudik ini harus menunggu hingga akhirnya bisa masuk ke dalam kapal? Baik Putri, pada hari Minggu kemarin tercatat dengan antrian yang cukup panjang hingga mengular ke pelabuhan, ke depan pintu gerbang masuk Pelabuhan Bakauheni. Para pemudik bisa mencapai dari mulai tiba di pintu masuk hingga naik ke dalam kapal berkisar 3 hingga 5 jam, atau menunggu 3 atau 4 kapal untuk masuk ke dalam kapal yang hendak menyeberangkan ke Pelabuhan Merak. Hal itu mengingat banyaknya antrian-antrian yang di area kantung-kantung parkir, sehingga para pemudik harus menunggu giliran untuk memasuki area kapal. Putri. Baik, Pujian Syah dari Pelabuhan Bakauheni. Selanjutnya kita pantau bagaimana arus balik di gerbang tol Cikatama. Agung, seperti apa pantauan Anda di sana? Iya, terima kasih Putri juga pemirsa. Informasi terkini pantauan arus balik mudik di ruas tol Jakarta Cikampek, dan di belakang saya saat ini memang kepadatan masih terjadi hingga siang hari ini. Pergerakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun wilayah Jabodetabek, dan para pengendara ataupun pemudik hanya dapat melaju dengan kecepatan 10-20 km per jam. Bahkan kendaraan juga terpantau tidak bergerak di titik kami mengabarkan ini, dan dapat kami informasikan juga memang kepadatan ini sudah terjadi di hari kemarin dan hingga saat ini masih berlangsung. Selain meningkatnya volume kendaraan, banyak juga para pemudik yang beristirahat di bahu jalan, sehingga kepadatan ini diperparah di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Di ruas tol Jakarta Cikampek memang antrian kepadatan ini juga mengular panjang ke ruas tol Cikopo Palimanan, dan memang untuk ekornya sendiri ini di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau hingga kilometer 47 wilayah Karawang Barat. Dan dapat kami informasikan juga memang titik-titik yang lebih parah lagi, yakni di kilometer 66 yang merupakan pertemuan arus antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang dari arah Bandung, sehingga
adanya penumpukan kendaraan di kilometer 66. Selain itu juga banyak para pengendara ataupun pemudik yang kehabisan bensin sehingga berhenti di bahu jalan, dan memang ini juga mengakibatkan kemacetan lebih parah di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk mengurai kepadatan yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek, kepolisian dan jasa marga masih memberlakukan sistem kontraflow, yang mana kontraflow ini berbeda-beda tipenya. Untuk kontraflow dari kilometer 72 tol Cipali sampai kilometer 66 diberlakukan 2 lajur jalur kontraflow. Selain itu juga untuk kontraflow dari kilometer 66 sampai kilometer 47 Karawang Barat diberlakukan 3 lajur kontraflow, dan dari kilometer 47 sampai kilometer 36 diberlakukan 1 lajur. Namun untuk kepadatan masih belum dapat terurai di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk data lalu lintas kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah timur menuju ke arah barat atau melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat pada hari ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi tercatat ada 12.000 lebih kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama. Sedangkan pada hari kemarin tercatat kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jakarta tercatat 96.000 lebih kendaraan, dan memang artinya ini ada lonjakan yang cukup signifikan dari hari kemarin dan hingga hari ini. Dan kondisinya di jam yang sama juga kepadatan masih terlihat sama seperti di hari kemarin. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta, kembalikan ke Anda di studio, Putri. Baik, terima kasih Agung Prasetyo dari gerbang tol Cikatama. Sebelumnya ada Pujiansyah dari Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih rekan-rekan.